Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kita coba yel-yel dulu ya biar semangat. Hima Persis. Hima Persis. Hima Persis. Baik, terima kasih. Semangat semua ini. Seragamnya merah-merah. Yang merah-merah biasanya persaudaraannya kuat. Yang merah-merah biasanya militansinya kuat. Selamat untuk Persis, Hima Persis, ini muktamarnya berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat pada ketum yang baru, ketum yang lama juga. Ini mohon bisa mencontoh Bapak Presiden Prabowo, pimpinan yang selalu menggandeng pendahulunya. Yang baru didampingi oleh yang lama mensupport yang baru. Jadi saling mengisi dan proses keberlanjutannya bisa jalan terus. Jadi saya titip untuk dua ketum yang ada di depan saya ini. Yang saya hormati juga Pak Wakil Menteri, yang sekaligus juga Wakil Ketua Umum PP Persis. Terima kasih, Pak. Dan di acara Hima Persis ini dihadiri lengkap semua. Ada anggota DPR RI, anggota DPD RI, Forkopimda juga lengkap, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Wali Kota, Kajati, semuanya lengkap. Jadi ini luar biasa sekali Hima Persis, dihadiri seluruh petinggi-petinggi. Ini mohon izin untuk teman-teman semua, keluarga besar Hima Persis. Jadi agenda saya hari ini, selain untuk menutup muktamar, tadi kami mampir ke posko, karena di Riau ini ada kebakaran hutan, ya, tapi alhamdulillah sudah termitigasi dengan baik. Tadi sudah dilakukan modifikasi cuaca. Pada waktu saya landing tadi sudah mendung, ini panas lagi. Lalu sudah dilakukan juga waterbombing. Sudah ditangkap juga pelaku-pelakunya. Tadi ada 51 tersangka ya Pak Kapolda ya. Jadi ini terima kasih sekali untuk Forkopimda yang sudah hadir. Terima kasih untuk kerja kerasnya untuk penanganan kebakaran hutan ini. Dan kalau kita lihat 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir, ini kasus kebakaran hutannya sudah menurun hampir 85%. Ya, tapi kalau bisa nanti di tahun-tahun berikutnya benar-benar nol, tidak ada kebakaran lagi. Ya, kuncinya ada di regulasi, kuncinya ada di monitoring, deteksi awal, dan yang paling penting kalau ada yang ngeyel, ada yang nakal, ya ini langsung ditangkap saja. Lalu tadi juga mampir ke pencairan BSU,
bantuan subsidi upah. Ini saya titip ke Pak Gubernur, Pak Wali, agar proses pencairannya dapat dikawal, bisa tepat sasaran, dan saya harap para penerima bantuan bisa menggunakan bantuannya dengan baik untuk tujuan yang positif, produktif. Jangan sampai ada yang judul, jangan sampai ada ketika nanti proses penyaluran ada yang dipotong bantuannya. Tapi saya lihat di Pekanbaru sudah cukup baik, sudah hampir 100% penyalurannya, dan saya harap ini bisa membantu meringankan beban untuk para penerima PSU-nya. Dan tadi, ya karena ini di sini banyak anak mudanya, tadi kita mampir juga ke sekolah rakyat. Ini salah satu program unggulan, program baru dari Pak Presiden. Jadi ini adalah sekolah dengan asrama, makan 3 kali, dan ini khusus untuk warga atau keluarga yang membutuhkan. Jadi untuk memotong rantai kemiskinan, dan kita pengen nanti ke depan adik-adik kita yang bersekolah di sekolah rakyat ini mempunyai mental pejuang seperti teman-teman Hima Persis yang ada di sini. Mereka dari kecil digembleng, tidur di asrama, diajarkan untuk mandiri, semua nanti digembleng di sana. Dan sekali lagi, ini program yang sangat penting sekali untuk memutus rantai kemiskinan, dan saya harap ini teman-teman Hima Persis dapat ikut mengawal program ini. Silahkan jika ada kritik, saran, evaluasi, segera disampaikan ke kami. Ya, namanya program baru, pasti banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi kami berkomitmen untuk segera membuka sekolah rakyat ini di daerah-daerah lain. Ini saya lihat di Pekanbaru ini sudah berjalan dengan cukup baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman Hima Persis, sekali lagi saya ingin mengapresiasi tema Muktamar Hima Persis kali ini, transformasi Hima Persis untuk kedikdayaan umat dan bangsa. Ya, karena yang namanya transformasi itu penting sekali. Apalagi kondisi dunia yang saat ini berubah begitu sangat cepat. Misalnya dampak dari perubahan iklim karena pemanasan global, ada kekeringan ekstrim, ada banjir, ada kenaikan air laut. Nah, ini ancaman yang nyata dan sudah ada di depan mata. Kita harus waspada semua. Geopolitik yang semakin memanas, belum selesai konflik di Timur Tengah, ini muncul lagi konflik Kamboja dan Thailand. Ini semoga cepat selesai. Lalu ada perang tarif, perang dagang. Ya, tapi alhamdulillah kemarin Pak Presiden pulang dari luar negeri membawa banyak berita baik. Jadi tarifnya bisa diturunkan, dan beliau kemarin berhasil negosiasi di angka 19%. Juga ada free trade agreement juga dengan Uni Eropa. Lalu tadi yang sudah sempat dibahas, masalah disrupsi teknologi, blockchain, AI.
lalu ada big data, robotik, quantum computing, banyak sekali. Jadi di tengah ketidakpastian ini, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif dan juga inflasi tetap terkendali. Jadi kalau teman-teman, saya yakin di sini semuanya atau mungkin sebagian besar sudah pakai ChatGPT atau Meta AI ya. Sudah pakai. Sebagian besar pasti sudah pakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ini di negara lain, di Amerika, di Cina, mereka sudah menyiapkan banyak terobosan-terobosan dan inovasi. Nah, ini kita tidak boleh ketinggalan. Ya, karena di sini banyak anak-anak mudanya, ya saya titip. Kita harus adaptif. Kita nggak boleh tertinggal. Dan tadi sudah disampaikan Pak Wamen, Pak Waketum, bahwa sekarang pelajaran AI, coding sudah masuk sebagai pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Nanti secara bertahap ya Pak ya, SD, SMP, SMK. Ya karena implementasi AI ini sudah ada di mana-mana sebenarnya. Misalnya ada di KAI. Ini suaranya dihilangin aja. Jadi kalau di KAI, kalau teman-teman naik kereta itu CCTV-nya udah ada AI-nya ya. Jadi yang copet, yang ini, yang itu kelihatan nanti. Dan ini meskipun pakai masker tetap bisa teridentifikasi. Atau teman-teman yang kemarin mudik lewat jalan tol Trans Jawa ya terutama. Di situ juga udah ada AI-nya untuk data analitik. Jadi bisa ketahuan jumlah kendaraannya, penyebab kemacetannya, kapan harus kontraflow, kapan harus one way. Ya itulah kenapa mudik kemarin itu jumlah kecelakaannya sangat sedikit kalau dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya karena AI. Ini karena banyak anak-anak muda, kita singgung sedikit masalah bonus demografi. Ini di sini ada kebanyakan di bawah 30 ya. Di bawah 30? Di bawah 25? Banyak sekali. Jadi nanti puncaknya di 2030 sampai 2045. Itu hampir 68% penduduk kita di usia muda, di usia produktif. Ya, artinya angkatan kerja kita lebih banyak dan lebih dominan. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional dan juga keluar dari middle income trap. Nah, sekali lagi saya titip teman-teman Hima Persis, ini kesempatannya hanya sekali ya, dan tidak akan terulang lagi. Makanya yang namanya adaptasi, transformasi itu penting sekali. Ya, itulah sebabnya pemerintah di bawah leadership Bapak Presiden Prabowo ini melakukan transformasi besar di berbagai sektor. MBG, CKG, Danantara, atau kemarin yang baru saja diluncurkan Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, hilirisasi digital. Dan Pak Presiden selalu berpesan
dalam menjalankan visi, misi, programnya, ini harus selalu menomorsatukan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Tapi Bapak Ibu, yang namanya transformasi itu pasti banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak tantangannya. Karena ya sekali lagi, yang namanya hal-hal baru, hal-hal inovatif itu kadang-kadang tidak mudah diterima. Bahkan ada yang bilang, belum transformasi namanya jika belum ada pertentangan. Pasti banyak suara sumbang, pasti banyak hoax yang biasanya terjadi karena belum memahami sepenuhnya arah dan manfaat transformasi tersebut. Maka sekali lagi saya titip, salah satu kunci keberhasilan transformasi adalah keteguhan, persatuan, kerja keras, dan komunikasi yang baik. Dan insya Allah, jika dasar niat kita melakukan transformasi adalah untuk kebaikan dan memberi manfaat bagi banyak umat, kita akan diberikan kemudahan. Sebagai penutup, pada kesempatan ini saya berharap semoga transformasi yang dilakukan Hima Persis dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Saya juga menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk teman-teman Hima Persis. Ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Pantunnya juga dibuat menjelang subuh. Tapi dibuat oleh staf saya, ya, bukan saya. Burung pelikan, burung camar, melihat oasis bermandi cahaya. Bersama kita sukseskan muktamar agar Hima Persis terus berkarya. Beras dimasak menjadi nasi, nikmat dimakan dengan sayur daun pepaya. Jangan berhenti bertransformasi agar umat dan bangsa makin dikdaya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Muktamar ke-11 Hima Persis tahun 2025 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.